Puluhan remaja yang masih mengenakan seragam sekolah saling serang dengan remaja lainnya di Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku tawuran bahkan menggunakan senjata tajam. Tak hanya menyerang sekolah, pelaku juga melakukan penyerangan terhadap warga yang berusaha membubarkan tawuran tersebut. Akibat peristiwa ini, 2 orang pelajar mengalami luka bacokan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menuju lokasi, dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi. Korban dari SMK 1 dan siswa SK 1 yang siap-siap. Yang mereka bersiap-siap, sempat ada serangan lagi, mereka akan membalas. Tiba di sana kita berikan pengarahan kepada siswa dan berikan jaminan kepada mereka bahwa kondisi sudah aman. Tawuran tersebut diduga merupakan aksi balasan dari peristiwa tawuran sebelumnya yang melibatkan pelajar dari sejumlah SMK di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 4 pengedar narkoba ditangkap polisi dalam sebuah penggerebekan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Pengedar narkoba kocar-kacir hingga terjun ke sungai untuk menghindari kejaran polisi. Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba yang terletak di Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang diduga pengedar kocar-kacir saat polisi datang ke lokasi. Beberapa di antaranya bahkan kabur melalui atap rumah. Polisi bahkan terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengetahui pengedar narkoba nekat menceburkan diri ke sungai hindari kejaran polisi. Di lokasi selain mendapati barang bukti alat hisap sabu, petugas mengamankan 4 orang pengedar. Untuk kegiatan GKN hari ini di Polsek Medan Sunggal ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Razia narkoba ini digelar selain mendapat laporan dari warga yang resah dan juga merupakan hasil pengintaian petugas beberapa waktu belakangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah ibu-ibu kader desa di Mamuju, Tengah Sulawesi Barat mengamuk ke kepala desanya. Perseteruan ini dipicu oleh persoalan insentif gaji yang diminta kembali kepala desa. Inilah video viral beberapa ibu-ibu kader desa yang mengamuk dan mendatangi rumah kepala desanya di Desa Lara, Mamuju Tengah. Beberapa ibu menahan mobil dan mengembalikan amplop gaji insentif ke kepala desa. Perseteruan ini dipicu oleh persoalan insentif gaji yang diminta kembali kepala desa yang membuat para ibu tersinggung. Tersulut emosi, kepala desa pun mengeluarkan kata-kata kasar sehingga cekcok pun memanas. Begitu, Pak. Berapa gaji kader, Bu? Gaji kader itu 120 per bulan, Pak. Tidak sesuai dengan kinerja. Hujan, panas matahari, anakku sakit. Tidak kuhiraukan karena mau Kak kerja. Ikhlas, Kak. Ikhlas, Kak, Pak. Demi Allah, mau Kak bantu desa. Tapi apa rasanya nak kasih begitu, Kak, Pak? Sementara menurut kepala desa, permintaan untuk mengembalikan insentif ini karena para kader tidak menyertakan foto dokumentasi saat pengambilan. Beberapa anggotanya itu tidak masuk, ambilkan. Aku bilang jangan, ambilkan sama ibu. Oh, setelah ibu bilang minta itu karena kita minta dokumentasi, ya. Kalau mau diserahkan itu apa? Minta dokumentasinya. Usai viral, belum ada mediasi kedua belah pihak. Para kader memilih berhenti bekerja karena sangat kecewa dengan sikap kepala desanya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah tewas setelah diserang ratusan tawon saat menebang kayu di kebun. Korban dan istrinya sempat menyelamatkan diri dengan mencebur ke lubang galian. Istrinya selamat tetapi korban meninggal meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Nyawa
Nyawa Nodiwarto tidak dapat diselamatkan. Warga Desa Tawang Tampang, Kecamatan Tasikpayawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ini tewas akibat sengatan ratusan tawon. Korban bersama istrinya sedang mencari rotan di kebunnya. Saat menebang pohon, ternyata pohon tersebut menimpa sarang tawon. Keduanya kemudian diserang ratusan tawon dan sempat menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke air di sebuah lubang galian. Istrinya berhasil selamat karena terendam sepenuhnya di air. Sementara korban berada di air yang surut sehingga disengat ratusan tawon. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Nodiwarto tidak tertolong. Sang istrinya itu Lari ke tempat lubang yang agak dalam. Oh gitu. Sang suami yang meninggal ini agak tidak dalam, maka timbul tetap lebah-lebah itu Menyengat Pak ya? masih menyerang. Diduga korban diserang tawon Vesta atau warga sekitar menyebutkan awang barenteng. Untuk sementara, warga menghindari lokasi kejadian karena takut serangan tawon. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sarang tawon yang berada di plafon rumah seorang warga dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Keberadaan tawon jenis Vespa ini meresahkan karena warga khawatir sengatannya. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi sarang tawon Vespa di atap rumah warga di Jalan Husni Tamrin, Kecamatan Jekan Raya. Evakuasi dilakukan pada malam hari untuk mengantisipasi serang tawon, baik kepada petugas maupun kepada warga sekitar. Sebelum mengangkat sarang, petugas menyemprotkan zat kimia membasmi serangga untuk melumpuhkan tawon. Tawon Vespa atau Vespa afinis termasuk dalam jenis tawon yang berbahaya. Sengatannya bisa menimbulkan alergi, bahkan kematian. Warga Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur menggelar manten padi. Apa itu manten padi? Kita akan simak liputannya usai jeda, tetap bersama kami.